Jadi saya taunya kenapa ada yang suka sama saya itu ketika ada satu karyawan baru yang masuk dan dia nginep di suatu penginapan di dekat resto itu. Ada di belakang resto itu kayak mes, dia bentuknya mes. Terus dia nginep di situ. Pas paginya, karena saya juga kebetulan nginep juga di situ, jadi kayak bertemu terus sama dia gitu kan. Terus udah gitu kita ngobrol segala macam. Terus tiba-tiba dia buka satu omongan, dia bilang kayaknya di sini ada yang demen Frank sama lu. Ya, saya bingung dong siapa gitu. Terus saya tanya, kan di sini juga wanita kan cuma satu bang, gitu kan, nggak ada lagi gitu selain dia gitu kan. Terus laki-lakinya juga ada 7 di sini gitu. Pas udah gitu dia bilang lagi, bukan manusia Frank. Terus siapa? Hantu. Ya itu. Terus bentuknya kayak gimana bang? Saya penasaran akhirnya dijelasin sama dia gitu. Bentuknya itu ya pakai gaun merah, terus rambutnya panjang. Tapi sorry ya Frank, kalau soal muka hancur. Jadi pas jam 3 pagi dini hari itu saya dibangunin sama teman saya yang B ini. Dia bilang, Frank bangun deh. Terus saya kebangun, terus dia nanya, coba deh Frank, lo lihat, ini kan dari 8 jendela ini, itu dari 8 jendela ini, lo lihat jendela yang paling 8, itu penglihatan gue salah apa bener? Gitu. Dia bilang gitu kan, buat mastiin aja Frank. Terus, ya udah saya lihat coba kan, saya coba buat ngucuk-ngucuk mata dulu karena ya masih kelingan juga gitu kan, dibangunin kaget, kelingan segala macem. Saya lihat tuh dari jendela pertama nggak ada apa-apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7, habis itu ke-8. Pas ke-8 saya lihat emang di jendela 8 itu emang ada titik lampu gitu, lampu penerangan di situ. Tapi posisinya itu kan di bawah gitu, jadi cuma cahayanya doang gitu. Itu juga nggak nyampe full nutupin satu kaca gitu kan, jadi cuma di bawah doang. Nah yang saya bingung, itu kan lampunya kuning ya gitu, bukan warna-warni gitu loh, kuning. Tapi kok kenapa nih lampu yang di sini tuh warnanya merah dan itu nutupin satu jendela ini. Pas saya tegasin lagi, ternyata bukan lampu gitu, malah kayak ya gaun yang kayak gaun melayang aja gitu, gaun yang melayang. Terus ya teman saya bilang di situ, sampai nanya lagi, penglihatan lu bener apa enggak di situ? Bener sih, tapi yang lebih parahnya Frank, gue ngeliat mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Rio di channel tentang mereka. Kali ini coy, gua kedatangan seorang narasumber. Beliau ingin berbagi cerita pengalamannya di tempat kerjanya, yang menurut orang katanya tempat tersebut angker. Oke, langsung aja yuk kita kenalan ke narasumber kita. Selamat malam bang. Iya. Dengan siapa nih bang? Franky. Bang Franky, gimana kabarnya bang nih? Alhamdulillah. Sekarang sibukannya apa nih bang Franky nih? Sibukannya kerja aja. Oh, kerja ya. Di tempat kerja yang ini diceritain atau yang baru nih bang nih? Tempat yang baru sih. Oh yang baru. Oh, iya. Ya sebelumnya kan dem-deman juga sama tim kita ya bang. Ya, ini berbagi cerita. Alhamdulillah udah datang nih ke studio kita. Bisa ceritain nggak bang sedikit nih ceritanya tuh? Iya, kalau buat sedikit ceritanya sih ada beberapa poin sih sebenarnya gitu. Yang pertama, sampai ada yang kekat sendiri karena emang nggak kuat. Oh, di-cut itu maksudnya diberhentiin kerja gitu?
Enggak, dari dianya sendiri Oh, yang resign berhenti, gitu. resign akhirnya. Terus sampai ada juga yang ditaksir. Jadi ya mungkin salah satu dari mereka naksir kita gitu. Terus juga ada yang berkali-kali diganggu gitu kan. Oke, pokoknya kita tahan dulu ceritanya Bang ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin berbagi pengalaman ceritanya, kalian bisa duduk di sini, datang ke sini, langsung aja DM ke Instagram kita di tentang mereka. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng Gondrong. Nggak penasaran, langsung aja kita simak cerita dari Bang Franky. Bang Franky, Iya. gimana nih Bang? Awal mula ceritanya itu di tahun berapa tuh Bang kira-kira? Itu di tahun 2022. Jadi tahun 21 tahun 2021. Jadi 21 itu kan pertama kali pindahnya toko ini dari tempat lama ke tempat yang baru gitu kan. Dan kami ini masuk sebagai anak-anak baru gitu. Jadi bukan misalnya kayak senior junior, nggak ada gitu. Jadi benar-benar toko baru, anak-anak baru semua gitu, karyawan baru semua gitu. Yang sama sekali nggak tahu tuh apa sih, ya nggak tahu bakal ada kejadian sesuatu lah gitu. Karena ya nggak ada rumor yang membahas tentang itu gitu kan. Terus berjalannya waktu itu udah mau jalan kalau nggak salah sekitar 2 bulan setelah opening 2 bulan berjalan, terus sedikit demi sedikit tuh udah ada tuh udah ada tanda-tanda dari mulai dari mulai CCTV kan kelihatan gitu kan, entah barang digeser lah apa segala macam. Terus sampai makanan tuh sampai tiba-tiba kok basi ya gitu. Oh ya, maaf nih Bang Franky, sebelumnya ini kerjanya di bidang apa nih? Resto. Oh, di resto. Di resto. Jadi tuh dari tiba-tiba basi begitu, karena kan kita makanan udah saji, benar-benar saji dari ininya sendiri, resto sendiri kan gitu. Jadi bukan makanan kemarin. Kok tiba-tiba pas nyampe ke customer rasanya tuh nggak enak gitu. Katanya kayak makanan basi lah apa segala macam gitu. Terus, dari situ aja udah mulai ngejanggal gitu kan, ada yang janggal gitu. Terus selang sebulan lagi udah mau nyampe 4 bulan tetap masih aman. Itu kondisi toko tuh sepi banget. Yang beli tuh cuma ya sekedar kerabat dekat dari yang punya toko aja gitu kan, entah teman ataupun saudara segala macam. Tapi kalau buat orang-orang yang lalu lalang di depan toko tuh kayak ya nggak ada yang mampir gitu, sama sekali nggak ada yang mampir. Terus tiba-tiba karena ada satu kejadian di mana kejadian ini dari security-nya sendiri. Ada dari security. Dia itu sempat bilang, karena pas dia sudah masuk di situ, awal dia masuk di situ, dia itu udah penelusuran. Jadi setiap malamnya gitu kan. Mungkin kontrol ya, karena ya, security kontrol malam ya. Jadi kontrol malam macam. Terus sempat dia cerita-cerita dia cerita-cerita sama ke 2 orang, saya sama teman saya lagi, satu lagi. Ternyata ada yang aneh, Frank gitu. Apa tuh Pak yang aneh gitu. Enggak ada yang aneh aja gitu. Ada di bagian titik dimana kayak terpanggil untuk ke situ dianya. Nah kan kebetulan beliau juga bisa untuk kayak spiritual gitulah, dia Bisa interaksi bisa interaksi juga. Akhirnya cobalah. Jadi di suatu malam itu kalau nggak salah di
bulan kelima itu tepatnya di awal bulan, kalau nggak salah tanggal 7 atau 8 gitu, awal bulan. Jadi dimana waktu itu kita ini diajak berlima sama security ini untuk penelusuran ke atas, karena menurut security ini itu ada sesuatu benda yang entah itu ditanam atau mungkin ditaruh sengaja atau gimana di pusatnya itu di dapur. Nah, kami berlima ini, si A, B, C, D ini sama saya itu menuju ke dapur waktu itu. Emang waktu itu ruangannya kan juga gelap, karena kan emang lampu udah pada mati semua gitu. Cuma pas masuk ke dapur, kami nyalain lampu, terus security bilang jangan nyalain lampu, matiin aja. Akhirnya dia coba untuk nerawang dulu di situ. Gitu. Dia nerawang segala macem, udah nerawang dan nemuin di titik itu pas di tengah-tengah, di bawah meja preparan. Di bawah meja preparan itu. Nah, udah di bawah meja preparan ini, security bilang, entah dia ngomong sama siapa, pokoknya dia awalnya minta izin dulu untuk nyabut itu barang. Kalau untuk bentuknya, karena saya orang awam nggak bisa ngeliat, jadi nggak tahu. Jadi sekali. Jadi posisi itu kasat mata ya? Kasat mungkin, mata, iya. Interaksi itu security aja gitu. Jadi dia lagi mau nyabut, keadaan dia lagi mau nyabut gitu. Terus tiba-tiba teman saya yang B ini masuk. Gitu. Masuk. Awalnya bisa dia awalnya tuh masih bisa ngontrol, masih bisa kadang dia, kadang si makhluk ini, kadang dia gitu kan. Oh, kayak kesurupan gitu apa? Nge-split gitu, kayak kesurupan, tapi bukan kesurupan, kayak gimana ya? Masuk iya, tapi iya. bisa punya dua ruang gitu. Jadi kayak ada dua kepribadian iya. gitu ya dalam dia. Jadi makhluk ini bilang gitu, jangan ngambil barang itu bukan milik kamu gitu. Kalau kamu ngambil barang itu, nanti saya itu bakal nyerang kamu. Tapi tetap sama security ini ya tetap diambil. Akhirnya ya dengan terpaksa si B ini, teman saya ini, benar-benar kerasukan full. Jadi bukan setengah-setengah lagi. Udah kerasukan full. Berantem lah mereka berdua di dapur tuh. Akhirnya saya selamatin yang namanya barang-barang tajam kayak pisau apa gak banyak kan. Takutnya nanti malah ngeri gitu loh. Oh, itu berantemnya itu kontak fisik ya? Kontak fisik, langsung kontak fisik di situ. Itu kontak fisik. Dipisahin pun juga udah nggak bisa gitu, karena ya saya coba buat ngelarangnya juga mental nggak bisa, nggak kuat. Gitu nggak kuat karena karena tenaganya dia gitu, karena tenaganya dia. Ya, biasa karena kalau orang kesurupan itu tenaganya mungkin 5 sampai 10 kali lipat lah dari tenaga normalnya ya. Terus begitu dia bilang lagi di situ, akhirnya selesai ribut ini, si security ini bilang, ya udah barang ini saya balikin lagi, tapi saya minta satu permohonan sama kamu gitu. Tolong bikin toko ini jadi rame lagi. Jadi bang, ceritanya akhirnya si temen B saya ini baru dia cerita, karena dia di dalamnya tuh bercerita ternyata pas dia lagi kerasukan tuh, dia tuh selalu kontak fisik sama si yang kerasukan ini. Gitu. Jadi yang epicnya itu yang baru saya tahu adalah tempat resto ini itu ternyata kayak ditempurungin gitu. Oh, dikukup gitu. Dikukup kayak bentuk, dia bilang tuh bentuknya kayak kubah. Bentuknya kayak kubah. Dan itu di atas kubah itu ya telapak kakinya dia. Terus udah gitu dia bilang tolong dibuka. Akhirnya perjanjiannya pun sepakat mereka berdua. Terus dibuka cuma setengah
nggak full waktu itu dibuka. Oh, tapi tetap dipenuhi. Tetap dipenuhi tapi nggak full dibuka, cuma setengah. Dia bilang, ya udah saya buka setengah aja, saya nggak bisa buka full. Karena balik lagi dia nggak percaya manusia juga nggak percaya dia kan. Jadi kayak ya udah saya buka setengah aja. Akhirnya dibuka setengah. Nah, pikir security ini itu dibukanya itu lama jangka waktunya. Ternyata nggak semua bertahan sampai 2 bulan. Oh, itu ada jangka waktu? Ada jangka waktunya ternyata di situ. Dan security ini nggak tahu gitu. Dikiranya dibuka untuk seterusnya, ternyata nggak ada jangka waktunya juga. Jadi dibuka selama 2 bulan itu 2 bulan full bang, rame. Toko tuh rame. Banyak banget yang beli. Setelah 2 bulan itu kelar, udah mulai sepi lagi. Nah, yang lucunya di sini adalah ketika toko itu udah sepi lagi, ternyata si security-nya ini yang ngambil barang itu sakit dan kritis. Sakit, kritis, muntah darah dan segala macamnya gitu. Padahal si security ini juga dibantu waktu itu sama teman-temannya dia. Gitu. Jadi punya komunitas lah mereka. Teman spiritual. Iya. Cuma yang paling parahnya, yang chaosnya, teman spiritualnya ini yang di luar sana sama ngerasain hal yang sama. Oh, muntah darah dampaknya itu iya melebar ke semuanya. Jadi akhirnya ya udahlah, kami juga nggak mau ikut lagi kan, udah nggak mau gitu kan. Dari situ aja udah kelihatan lah. Nah, setelah kejadian itu terjadi, ada satu kejadian lagi yang menimpa saya sebenarnya sih pribadi. Itu kejadiannya waktu pas saya di dapur. Di dapur itu ternyata di dapur itu ada satu sosok lah. Dia wanita, pakai jubah merah, suka sama saya di situ. Itu nggak tahu. Jadi kondisi dapur itu yang tadinya orang bilang itu serem lah, gedung gimana lah, itu yang namanya dari jam 12 bang sampai jam 5 subuh itu masih nongkrong di dapur, masih betah aja gitu, nggak takut nggak apa. Abangnya sendiri itu? Iya, keadaan gelap, posisi gelap. Kayak ya udah biasa aja, nggak gimana, kayak dibikin tuh kondisi di situ tuh kayak nyaman aja gitu. Terus ada di mana orang yang mau nginep di situ dari daerah. Dia kebetulan habis melakukan perjalanan jauh. Terus dia nginep di situ karena kan di belakang resto itu ada penginapan gitu kan, dibikin kayak mes gitu lah buat penginapan gitu. Oh, jadi karyawan ada yang nginep juga gitu. Jadi saya taunya kenapa ada yang suka sama saya itu ketika ada satu karyawan baru yang masuk dan dia nginep di suatu penginapan di dekat resto itu. Ada di belakang resto itu kayak mes, dia bentuknya mes. Terus dia nginep di situ. Pas paginya, karena saya juga kebetulan nginep juga di situ, jadi kayak bertemu terus sama dia gitu kan. Terus udah gitu kita ngobrol segala macam. Terus tiba-tiba dia buka satu omongan, dia bilang kayaknya di sini ada yang demen Frank sama lu. Ya, saya bingung dong siapa gitu. Terus saya nanya, kan di sini juga wanita kan cuma satu bang gitu kan, nggak ada lagi gitu selain dia gitu kan. Terus laki-lakinya juga ada 7 di sini gitu. Pas udah gitu dia bilang lagi, bukan manusia Frank. Terus siapa? Hantu. Nah itu. Terus bentuknya kayak gimana bang? Saya penasaran akhirnya dijelasin sama dia gitu. Bentuknya itu ya pakai gaun merah, terus rambutnya panjang. Tapi sorry ya Frank, kalau soal muka hancur, dia bilang gitu. Di situ sontak kaget iya,
chaos iya, bingung iya. Oh, perasaan tuh campur aduk. Iya, campur aduk, perasaan tuh campur aduk karena ya masa ada sih gitu loh. Tapi lebih intinya sih ke penasaran. Kepenasaran gitu. Akhirnya di satu momen dimana si B ini, teman saya ini itu sempat ngajak, kan katanya ada yang demen sama lu nih Frank, lu mau nggak kontak buat untuk komunikasi. Iya komunikasi. Aduh, gue belum pernah sih komunikasi sama itu soalnya gitu loh, takut juga gitu. Akhirnya ya coba deh sekali, nggak masalah deh gitu. Daripada lu penasaran dan akhirnya ini kan penasaran terus lu nya juga bingung, nggak ada jawaban dan segala macem. Coba deh coba untuk komunikasi sama dia gitu, siapa tahu dia mau ngasih pesan atau gimana gitu. Ternyata pas dia panggil itu keadaan dia lagi bener-bener ya di loker saya gitu. Di loker saya dia datang di samping teman saya, terus si anak baru ini bilang, tuh di samping dia, di samping. Ya udah, coba interaksi gitu. Ya saya coba interaksi gitu. Akhirnya dia masuk ke teman saya yang si B ini, dia masuk. Akhirnya coba buat interaksi di situ. Ternyata bukan obrolan, bukan apa itu yang terjadi di situ. Cuma kontak fisik aja. Jadi kayak dia itu kayak ya entah itu gelendotan. Kayak tangan saya tuh kayak dirangkul terus sama dia gitu. Oh, kayak manja-manja. Kayak manja gitu loh. Kayak cewek yang ya oh lu loh nih kayak gitu kan. Iya, kayak cewek yang udah lama nggak iya, ketemu lah. Terus saya bilang ke dia, mohon maaf sebelumnya mau nanya, sorry nih, apa yang membuat Anda suka sama saya? Saya mau nanya itu. Terus pas sudah itu dia bilang, ternyata dia suka karena saya katanya suka nyanyi. Tuh, lu tuh nyanyi, lu tuh sering bersih-bersih, dan tempat gue jadi bersih. Cuma dengan nada yang ya kayak anak kecil. Ya. Kayak tempatnya jadi bersih dan segala macam lah. Terus saya bilang ya kalau untuk bersih-bersih ya emang udah tugas saya gitu, buat closing apa kan buat tugas saya gitu kan. Cuma kalau soal suara kan yang nyanyi bukan saya doang gitu, banyak yang nyanyi gitu. Kok bisa Anda suka sama saya, kenapa gitu? Ya nggak tahu kenapa. Dia sebenarnya nggak bilang apa, tapi cuma geleng aja udah, nggak tahu gitu. Akhirnya udah gitu dia pergi, terus ya udah kejadian itu udah larut gitu aja, nggak ada ending sama sekali. Kayak dia suka sama saya semua gara-gara itu, dan kayak mau ngelindungin aja udah habis itu di situ. Jadi nggak minta apa-apa, cuma kayak ya udah tetap kayak gitu terus aja dan jangan berubah gitu. Terus setelah itu udah terjadi dan segala macam, ternyata ada satu kesalahan di mana di toko ini gitu kan. Ya mungkin dari luar kesalahannya, bukan dari dalam. Yang tiba-tiba ada yang ngelempar. Entah itu ngelempar apa, saya tahu dari si security ini. Ada yang baru kata dia gitu. Ada yang baru, Pak. Iya, ada yang baru. Maksudnya yang baru gimana, Pak? Enggak, ada yang makhluk baru aja. Dia bilang. Dan itu jahil banget, Frank. Itu kejadian pas saya lagi sendiri di atas, lagi closingan dapur segala macam. Jadi di sebelah dapur itu ada tempat podcast, ya kan, buat anak-anak ngisi konten dan segala macam.
Dan ruangan itu tuh sering banget dimainin sama dia. Pintu gesernya digeser terus. Cuma gesernya bukan secara halus, tapi kayak dilempar gitu, kayak dibanting gitu. Jadi gesernya tuh kayak dibanting gitu kan. Dan itu kejadian terus tiap malam, tiap jam 10 atau jam 11. Pasti begitu. Ketika udah closingan, segala macam, kita udah closingan area, terus tiba-tiba pasti denger aja gitu bunyi dar. Nah, itu sampai 3 kali. 3 kali, terus saya nyamperin ke sana, ternyata nggak ada apa-apa segala macam. Ya udah, akhirnya udah saya tinggal aja deh gitu. Udah saya tinggal, terus udah gitu udah saya tinggal ke bawah. Nah, pas besoknya itu ada yang namanya event dimana tuh perizinan dari orang-orang pada mau olahraga di area tempat resto. Jadi event ini udah berlangsung sampai hampir seminggu lah. Jadi kayak buat ibu-ibu yang pada senam lah apa segala macam gitu di situ. Dan kita buka booth tuh di bawah. Kita buka kayak makan-makanan ringan apa segala macam. Kue kering gitu. Terus mempromosikan untuk ibu ini beli ya. Untuk ibu-ibu ini pada beli gitu. Terus ada satu momen di mana kebetulan besoknya itu ada acara ibu-ibu senam ini berangkat ke salah satu tempat daerah untuk ikut kalau nggak salah tuh lomba di sana. Nah, akhirnya ada satu ibu-ibu yang bilang, "Dek, saya mesen ya," gitu, buat nanti besok dibawa. Oke. Dan besok dibawa. Oh, pesan berapa, Bu? Kira-kira gitu. Ini pesan sekitar ya 50 aja lah gitu. Nggak usah banyak-banyak. Buat kami-kami aja gitu. Jadi ada satu momen di mana saya itu nginep di resto ini. Saya nginep di resto ini untuk menyiapkan pesanan ibu-ibu buat berangkat senam ke daerah luar kota. Terus sudah itu, setelah saya udah packing segala macam, udah menyiapkan semuanya, saya untuk beristirahat tuh sama teman saya berdua, memutuskan untuk istirahat di musola. Kebetulan musola di sini ada 2, ada yang di bawah sama yang di atas. Jadi saya memutuskan untuk istirahat di musola yang di atas. Ketika yang di atas, musola yang di atas itu, saya akhirnya untuk istirahat di situ. Istirahat, terus temen saya sholat dan segala macam, udah beres semua. Akhirnya tidurlah kami di jam 12. Itu di jam 12, udah jam 12 malam itu udah hening, udah nggak ada apa-apa. Karena kan mikir udah nggak ada gangguan lagi gitu. Terus ternyata masih juga nih gitu, ada lagi. Jadi pas jam 3 itu, jam 3 pagi dini hari, itu saya dibangunin sama teman saya yang B ini. Dia bilang, "Frank, bangun deh." Terus saya kebangun, terus dia nanya, "Coba deh Frank, lo lihat, ini kan dari 8 jendela ini, itu dari 8 jendela ini, lo lihat jendela yang paling 8, itu penglihatan gue salah apa bener?" Gitu. Dia bilang gitu kan, "Buat mastiin aja Frank." Terus ya udah saya lihat, saya coba buat ngucuk-ngucuk mata dulu, karena ya masih kelingan juga gitu kan, dibangunin kaget, kelingan segala macem. Saya lihat tuh dari jendela pertama nggak ada apa-apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7, habis itu ke-8. Pas ke-8 saya lihat emang di jendela 8 itu emang ada titik lampu gitu, lampu penerangan di situ. Tapi posisinya itu kan di bawah gitu, jadi cuma cahayanya doang gitu. Itu juga nggak nyampe full nutupin satu kaca gitu kan, jadi cuma di bawah doang. Nah, yang saya bingung, itu kan lampunya kuning ya gitu, bukan warna-warni gitu loh, kuning. Tapi kok kenapa nih lampu yang di sini tuh warnanya merah, dan itu nutupin satu jendela ini,
pas saya tegesin lagi ternyata bukan lampu gitu, malah kayak ya gaun yang kayak gaun melayang aja gitu, gaun yang melayang. Terus ya teman saya bilang di situ, sampai nanya lagi, penglihatan lu bener apa enggak di situ? Bener sih, tapi yang lebih parahnya Frank, gue ngeliat mukanya. Jadi pas teman saya itu bangun kaget gitu, kebangun kaget karena palanya dia posisinya kan pas deket sama jendela yang nomor 8 ini. Pas bangun begini itu langsung ditampakin sama mukanya gitu. Jadi keadaan dia pas lagi naik, jadi dia lagi naik terus langsung gini, itu langsung kayak ngadepin muka ke depan gitu. Nah dia kedapatan mukanya duluan di situ. Jadi dapat mukanya duluan, baru abis itu bangunin saya di situ. Jadi dia baru, sayanya dia tidur duluan, dianya belum sebenarnya gitu, masih belum, dia masih tidur ayam lah gitu. Nah kaget di situ, akhirnya dia bangunin saya. Terus kami berdua ya udah memutuskan untuk pindah deh kayaknya ke bawah gitu kan, kayak udah nggak ini deh gitu, udah nggak aman lagi, udah kayak pindah ke bawah deh, coba deh ke bawah. Akhirnya mutusin buat ya udah, kata teman juga bilangnya udah Frank, kita pelan-pelan aja gitu, nyantai aja gitu, nggak usah panik, nggak usah apa, nyantai aja. Akhirnya coba buat ngambil sepatu, kita ke bawah berdua. Pas di pintu belakang udah coba buat lebih cepet aja gitu jalannya, karena udah merinding juga, campur aduk juga, udah mikir yang aneh-aneh di situ. Akhirnya coba buat ke tempat studio gitu. Jadi ada satu ruangan buat studio foto, dulu tuh buat studio foto makanan. Jadi buat produk apa di situ. Nah, kita akhirnya untuk mutusin buat tidur di situ. Buat tidur di situ. Pas mau tidur lagi, itu kejadian aneh lagi terjadi gitu. Jadi ada yang namanya itu kayak ventilasi, tapi ada kaca, ventilasi kecil, tapi ada kacanya gitu. Nah, kacanya itu kayak dibuat goyang gitu. Kayak dia seolah-olah kayak nunjukin bahwa gua ada loh gitu. Gitu. Tapi di situ ya saya juga nggak karena kan mikir angin nggak ada gitu kan. Di situ saya mikir angin nggak ada. Yang kedua kondisi juga nggak cerah-cerah aja gitu. Malam itu tuh nggak ada hujan, nggak ada apa gitu, cerah gitu. Tapi kok bisa goyang gitu, bisa goyang, dan itu berat kondisinya kan, tuh jendela tuh berat gitu. Akhirnya aduh udah nggak beres kayaknya nih. Akhirnya udah dah, kita mutusin buat keluar, kita ngambil barang-barang bentuk hampersnya itu, kita keluarin semua, taruh di situ. Akhirnya udah kita begadang aja di sini deh, udah nggak tidur, udah mutusin buat nggak tidur kan. Terus akhirnya kami berdua ya udah sibuk masing-masing, udah main HP apa segala macam. Terus udah mau azan subuh udah berkumandang, akhirnya teman saya buat sholat dan segala macamnya. Udah sholat. Nah, yang anehnya tuh yang tadinya, jadi kondisi tuh dibikin kayak gelap, kayak gimana ya, ada lampu tapi kok kayak gelap gitu, kayak tiba-tiba gelap aja gitu, tapi ada lampu. Kok kayak ada yang nutup gitu, kayak tiba-tiba kayak ditutup gini aja udah gitu. Terus udah gitu teman sholat kan, udah kelar. Terus saya juga saat teduh segala macam udah. Nah itu balik lagi tuh normal lagi tuh, kok kayak cerah, kayak tiba-tiba ada angin lagi. Jadi tuh dibikin tuh seolah nggak ada angin, nggak ada apa, kayak bener hening aja udah, hening, nggak ada suara yang namanya tadi tuh kayak biasa kan di lingkungan itu kan ada suara kayak kucing, terus ada suara-suara kayak jangkrik apa, ini nggak ada bang sekali. Jadi kayak dibikin hening, sama sekali ini nggak ada. Cuma ya bersyukurnya di situ nggak nampakin wujud aslinya langsung gitu loh, ini loh gitu, nggak, untungnya gitu. Cuma yang saya bingung, teman saya benar-benar ngeliat mukanya, dia bilang gitu. Sampai akhirnya dia yang kebawa, nggak bisa tidur dan segala macam dia gitu. Akhirnya saya nemenin dia aja deh gitu buat nggak tidur gitu. Udah gitu ya udah, kita udah kelar masing-masing, dia udah selesai sholat, saya udah selesai saat teduh, udah tuh posisi kondisi aman semua lagi, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Udah mulai angin, udah mulai ada. Terus
Pagi, nah si ibu ini datang nih buat ngambil makanan macam, udah kasih ke dia. Terus ada satu HRD supervisor, dia bilang, nanya gitu ke kami berdua, pas kalian nginep di sini ada hal apa? Nggak ada pak, buat nutupin gitu, biar nggak kenapa-napa aja sih sebenarnya. Takutnya nanti malah mikirnya tuh aneh-aneh gitu kan. Nggak ada pak, nggak ada. Bener nggak ada? Ya nggak ada. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya udah nggak mau dibahas lagi di situ. Tapi yang bingung adalah kan saya ini bikin nasi goreng. Keadaan tuh pagi itu tuh saya bikin nasi goreng buat anak kantor sebelah. Ada satu kantor, saya bikin makanan buat mereka gitu. Itu sekitar 20 porsi saya bikin. Saya antar ke mereka gitu. Saya antar, padahal dari bumbu fresh, semuanya fresh, nggak ada masalah. Tapi pas sampai sana itu basi semua. Itu basi, nggak ada yang satu pun kemakan, nggak ada. Dicium aja udah nggak selera udah. Jadi bener-bener basi. Akhirnya dapat komplainan dari mereka, kami segala macam gini-gini, makanan kalian tuh basi gitu. Kalian bener nggak sih masaknya, kalian tuh pakai apa sih gitu. Akhirnya dari situ udah mulai klarifikasi dan segala macamnya lah. Terus dari teman juga bilang, apa mungkin dari bumbunya kali udah expired ya gitu. Mikir, pas kita cross check lagi, bumbu aman-aman aja gitu, nggak ada yang expired, nggak ada yang apa, masih jauh juga expirednya. Dan yang dibingungnya lagi, itu selalu stokan tuh pasti turun, nggak sesuai. Jadi tiap harinya tuh pasti turun stokan bumbu tuh, kan bumbu udah instan dia kan, udah instan, itu stokan pasti turun. Jadi nggak ada yang real bener-bener fisik sama di laporan gitu. Jadi di laporan beda, di fisik beda gitu. Sempet bingung, kok ada yang hilang terus gitu, padahal yang dapur megang kunci saya, yang beresin saya, yang hitung saya, kok bisa hilang gitu. Sama sekali nggak ngeh tuh di situ, karena mungkin dianya ini pingin kayak nunjukin buat nganggep lah gue ini ada gitu. Cuma kan saya mikirnya di situ kan ya mungkin emang salah hitung atau gimana lah gitu. Saya mikirnya ke situ kan. Belum sama sekali nggak ini. Cuma ada ada di mana itu saya lagi masak tiba-tiba yang namanya ini sodet. Yang sodet kan itu kan besi patah. Itu baru beli, padahal baru beli kemarin sama bos, beli terus langsung dikirimin ke toko. Karena sodet lama kayu itu kan memang udah nggak boleh dipakai. Akhirnya ya udah dibuang yang lama, jadi pakai yang baru tuh yang besi stainless. Itu patah. Padahal biasanya itu nggak pernah patah itu sodet, nggak pernah patah sama sekali. Tapi pas di situ patah. Akhirnya bingung, kok bisa patah gitu. Dan tiap itu udah mulai kerasa tuh di situ, udah mulai kerasa aneh, dari mulai sodet patah dan segala macam. Terus tiba-tiba di samping itu kan, di samping kompor itu ada tembok yang arah ke sebelah studio. Terus sering banget diketok. Itu tembok tebel bang, itu tebel tembok soalnya. Itu kedengeran ketokannya kenceng banget, kayak orang habis ngetok palu, bukan palu bodem ya, tapi palu yang biasa buat gituin paku yang kecil. Itu kayak ditek udah gitu doang. Jadi banyak banget keisengan di situ, banyak banget. Dari mulai tiba-tiba oven kegeser, meja kegeser, terus pisau tiba-tiba jatuh sendiri, nggak tahu kenapa. Air mati, kesumbat dan segala macem. Padahal air di toren penuh, ada aja. Tapi setelah udah semuanya itu dilewatin di situ, masa dimana toko ini udah harus kritis gitu, karena kan mulai menurun nih omset dan segala macam tuh udah mulai menurun karena nggak ada yang beli, terus customer juga nggak ada yang ke situ, bukan. Akhirnya mulai memutuskan untuk coba deh, ini karyawan-karyawan yang di sini tuh dirumahkan aja gitu.
coba untuk dirumahkan dan segala macam. Udah dirumahkan, akhirnya kita dirapatin di satu forum, kita dirapatin di satu ruang, kita dirapatin gitu. Terus HRD pun bilang untuk kayaknya kalian mohon maaf sebelumnya saya harus ngerumahin kalian gitu. Makasih udah buat udah dedikasinya di tempat kerja ini, dan semoga kalian bisa menemukan kerjaan yang lebih baik lah daripada di sini gitu. Akhirnya ya udah kami juga saling ya berterima kasih satu sama lain lah. Akhirnya udah gitu kita pulang ke rumah masing-masing. Terus setelah pulang ke rumah seminggu kemudian itu dengar kabar dari teman yang si B ini ternyata sakit gitu. Dan sakit parah di situ sampai harus dia ngejalanin perawatan medis dan segala macam di salah satu rumah sakit. Terus bingung kan di situ juga, temen juga jauh dan segala macam, lost kontak juga karena udah pada punya kesibukan masing-masing gitu kan. Akhirnya ya puji Tuhannya sekarang tuh udah agak mending, udah agak kesehatan, udah beraktivitas dan udah mendapatkan kerjaan yang baru lah gitu. Tapi sayanya masih waktu itu keadaan nganggur, yang lain udah pada kerja semua, saya doang nganggur waktu itu. Saya masih nganggur dan segala macam. Akhirnya saya menemukan kerjaan yang baru gitu. Kalau untuk kejadian-kejadian yang dirasakan di tempat yang lama udah nggak ada lagi gitu. Cuma dampaknya masih ada dengan si wanita yang ini gitu. Kayak masih tiba-tiba entah di rumah tuh kayak suka diisengin lah. Sampai ada titik dimana itu saya lagi fokus HP bang di kamar, karena kan rumah sama toko saya deket, mepet gitu loh. Ini toko nih rumah gitu. Jadi saya lagi main HP di kamar sambil tiduran gitu, baringan gitu kan, lagi tengkurap gitu kan kalian begini, terus main HP. Terus tiba-tiba di sisi mata yang sebelah sini nih itu ada yang zet gitu lewat, set, wanita. Itu nggak tahu kenapa tuh langsung lemes bang di situ bang. Kayak sampai saya cari kamar mandi habis itu, karena penasaran itu siapa sih yang lewat gitu. Pikir saya kan mama saya gitu. Karena di situ kan saya semua sama mama saya kan. Adik saya lagi pergilah keluar gitu. Cuma saya sama mama saya di situ. Ternyata saya lihat mama saya lagi tidur. Nggak ada siapa-siapa. Cuma ya saya doang itu masih bangun gitu. Terus karena masih kok masih sih gitu, mikir ke situ kan, kok masih sih gitu. Cuma ya udahlah gitu, dibiarin aja deh gitu kan. Mungkin emang masih mau tetap di sini gitu kan. Ya nggak masalah juga. Atau juga dia juga maksudnya nggak mengganggu secara benar-benar sampai gimana gitu, enggak. Lebih ke jail iya, cuma kayak dia lebih ke mau isengin aja gitu, kayak mungkin ngajak main atau gimana gitu kan. Atau mungkin kan kita juga nggak tahu masa lalunya mereka ya gitu masalahnya. Karena dari sisi lain dia bilang kalau saya yang lihat itu waktu pas diceritain sama si Sapam ini bilang ya bentukannya tuh kayak cewek Belanda. Gitu. Bentukannya kayak cewek Belanda ya, dengan gaun Belandanya dia yang warna merah. Terus rambut yang digerai, cuma rambutnya blonde segini, cuma nggak terlalu panjang waktu itu. Ya dan kalau dilihat dari mukanya sendiri ya sebenarnya cantik. Gitu. Hancurnya karena ini aja. Karena mungkin karena emang kecelakaan atau gimana nggak ngerti juga masalahnya kan. Pokoknya ada dua sisi, ya sisi hancurnya sama sisi cantiknya gitu dia di situ. Karena kan makhluk halus itu bisa berkamuflase. Iya, bisa kamuflase. Ya. Jadi kayak dia nampakin sempet sama saya tuh ya muka aslinya dia. Itu pertama kali saya ngelihat makhluk halus itu. Karena dari teman yang baru datang ini, yang baru ini kan, jadi kayak dikunci lah gitu. Momen dimana dikunci, nggak ngerti kuncinya gimana, pokoknya dibilang ini gue kunci, ntar lo lihat sendiri bentuknya gimana.
dia bilang gitu. Akhirnya ya hampir semua makhluk yang ada di tempat ini ya udah dikasih lihat gitu. Sampai akhirnya ujung-ujung capek sendiri bang, lemes gitu, lemes sendiri karena kan kalau kita fokusin terus kan pasti bakal apa ya, awalnya buram, cuma kalau kita fokusin tegesin itu kan pasti langsung nampak gitu, langsung jelas gitu. Itu sih yang sebenarnya yang bikin masih kepikiran sampai sekarang sih, itu aja. Terus saya juga ya puji Tuhan dapat kerjaan yang baru, terus buat gangguan segala macam udah nggak ada. Ya mungkin masih ada makhluknya, tapi kalau buat ngeganggu mungkin udah nggak ada tuh, karena posisinya juga saya tinggal masih di dekat toko posisinya, cuma kan toko ini udah nggak beroperasi lagi ya, jadi kayak udah masih deket toko, jadi kemungkinan besar juga masih ada gitu kali. Jadi karena udah terbiasa jadi udahlah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Oke, terima kasih Bang Franky Ya, ceritanya nih. Gila, dari runtukan ceritanya gua banyak nih di pertanyaan nih di pikiran gua nih. Sebelumnya kita balik ke Sapam nih Bang. Ini Sapamnya ini sampai sakit parah gitu. Iya, sampai muntah darah deh. Jadi dia itu sampai muntah darah dan mengajak teman-temannya juga ikut gitu. Itu ngikut ke lokasi? Enggak, lewat online aja dia. Oh, online. Jadi dia sebenarnya dia nge-live di situ. Dia nge-live segala macam. Dan HP itu yang pegang anak-anak. Gitu. Anak-anak yang megang buat nge-live-in dia gitu. Akhirnya ya mereka berlima ini jadi kena gitu, ikut kena imbasnya juga. Jadi gitu. Dan untuk temen lu yang baru ini ya gitu, yang baru ini dia ngelihat wujud yang hancur, sedangkan posisi lu sendiri ngelihat yang cantik. Karena diwujudin yang cantik aja gitu. Kaget aja ada cewek di ruangan duduk gitu. Dan perasaan lu gimana Bang waktu interaksi langsung, ya kita sebut aja sama Neng Merah ya. Iya. Sama Neng Merah ini waktu interaksi langsung itu gimana tuh Bang tuh yang lu rasanya? Iya, kalau buat saya sendiri sih kesan baru ya, karena kan belum pernah ya seumur hidup gitu. Cuma merinding ya, tapi lebih ke ternyata bukan yang manusia aja nih gitu kan, yang punya cinta lah gitu, tapi makhluk halus pun juga bisa gitu ngerasain bahwa ya gue juga bisa jatuh cinta juga gitu. Tapi di sini bingungnya konteksnya kan adalah ya karena beda alam gitu loh, itu masalahnya gitu lah. Oke, Bang Franky, terima kasih nih ya ceritanya. Sama-sama. Sebelumnya mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman tentang mereka kalau kita di tempat baru atau gimana kesan-pesannya gitu. Yang penting satu, jangan jangan berkata yang aneh-aneh lah gitu. Pokoknya jangan takabur, yang penting mah gitu. Tetap gitu kan, kita kan orang baru, nggak tahu kita di situ dulunya apa atau gimana, ya tetap alon-alon aja lah gitu. Jangan petatang petenteng lah, yang penting mah di tempat baru gitu loh. Jaga adat istiadat. Iya benar, jaga adat istiadat dan segala macamnya. Lebih sopan aja sih gitu. Oke, terima kasih ya Bang Franky buat ceritanya udah mau hadir di studio kita nih. Iya Bang. Oke, gimana tuh buat teman-teman cerita dari Bang Franky? Wah, dari perjalanan ceritanya ini dari awal sampai sekarang jujur gua merinding. Kayaknya epic tuh. Nah, sekali lagi terima kasih buat kalian. Ingat, jangan pernah takut dengan hal yang kasat mata, tapi kita harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.